Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 80 KKN dari Rumah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2020. Di sini kami akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik hukum yang berhubungan dengan akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jika tidak, maka akan banyak ditemukan perbedaan-perbedaan dalam beragama. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama, karena Al-Quran langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan lain-lain yang menjadi pedoman bagi hidup manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah bahwa Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk umat tertentu atau untuk zaman tertentu saja. Al-Quran bersifat benar, artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Sementara Al-Quran bersifat mutlak, artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Isi kandungan Al-Quran meliputi 5 hal, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah, ibadah yaitu menjelaskan cara beribadah kepada Allah, janji serta ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kisah dan cerita. Dalam hal ini adalah kisah-kisah tentang orang-orang soleh dan orang-orang ingkar atau membangkang. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Menurut bahasa, Al-Hadis mempunyai beberapa arti, yaitu jadid yang artinya baru, qorib yang artinya dekat, khobar berarti berita. Sedangkan menurut istilah Al-Hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi dari Al-Hadis adalah sebagai pengukuh atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, dan sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Ditinjau dari banyak dan jumlah perawi hadis, hadis terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh segolongan orang yang menurut kebiasaan tidak mungkin berbuat dusta, sehingga ada yang berpendapat bahwa tingkat kebenaran hadis mutawatir sebanding dengan Al-Quran. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja, akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Dari segi mutu periwayatannya, hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih merupakan hadis yang periwayatannya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti, sehingga hadis sahih ini bisa dijadikan hujjah atau dasar hukum Islam. Yang kedua adalah hadis hasan, merupakan hadis yang tidak terputus periwayatannya serta diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti meskipun tidak mengandung keganjilan atau kecacatan. Hadis hasan juga bisa dijadikan sebagai hujah. Selanjutnya adalah hadis dhaif. Hadis ini lemah, merupakan hadis yang ditinggalkan, sehingga hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan keseluruh utama dalam kaum muslimin dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Karena jika Rasulullah SAW masih hidup, ijma tidak
gunakan karena Rasulullah langsung menjelaskan. Sumber hukum Islam yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah penerapan aturan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau ijma terhadap kasus baru. Qiyas hanya bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah apabila jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, ataupun ijma. Contohnya adalah hukum narkoba yang disamakan dengan hukum khamar atau minuman keras yang sama-sama merusak pikiran dan akal manusia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.